Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji dan syukur tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada detik dan malam hari ini. Semoga abi dan jamaah dipelihara punya nikmat sehat-sehat yang barokah, dipanjangkan umur panjang umur yang barokah. Juga semua yang punya hajat, yang punya maksud, yang punya niat dan cita-cita, semoga Allah wujudkan. Salawat salam untuk Rasul kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap kita sanjungkan dengan seluruh kekuatan jiwa dan raga, menjaga diri di dalam istiqomah ibadah kepada Allah. Yang sama kita hormati, yang sangat kami ta'zimi dan muliakan Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, juga Abah Kiai Haji Bagus Al-Mubarak. Semoga guru-guru kita dipelihara sehat-sehat yang barokah, dipanjangkan umur serta dimustajabkan doa, dan apa yang menjadi hajat guru kita semoga Allah kabulkan. Pada segenap imam-imam manaqib dimanapun berada, wabil khusus Abah Jasmadi, pimpinan Majlis Zikir Anwarul Qulub Subang, tepuk tangan untuk Abah Jasmadi. Juga Ustaz Jiyad Bidin, pimpinan Majlis Zikir Nuruz Zolam Sukatani, alhamdulillah, tepuk tangan untuk beliau. Kasih semangat imam-imam kita. Ustaz Riman Riansah Al-Ghaliani atau Kiai Kobra, semoga tambah sukses barokah. Juga ketua anak, ketua Laskar Macan Betawi, semoga tetap istiqomah menjaga dan mendampingi ulama barokah. Juga Ustaz Ibrahim, pimpinan Majlis Zikir Korbun Salim dari Gongcai Kerawang, semoga Allah sukseskan. Ustaz Anda pun bangsa, juga segenap Ustaz Ali Renata, jamaah zikir manaqib semuanya tanpa terkecuali, semoga yang bawa penyakit Allah sembuhkan, yang bawa permasalahan Allah berikan jalan keluar, dan juga yang membawa daripada jenis rupa kesusah dalam rumah tangganya, semoga pulang ke tempat ini Allah berikan kebarokahan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, telah banyak kita mendengarkan daripada apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, disampaikan oleh Ustadz Anda Firmansah, juga Ustadz Riman Riansah Al-Ghaliani, bahwasanya sesungguhnya kehidupan ini adalah mengikuti, menata dan menjaga nilai istiqomah. Setiap waktu dan saat tidak pernah bosan di dalam berkata dan menyatakan hidup ini harus istiqomah. Kenapa kita harus membela dan memperjuangkan untuk menjaga hidup istiqomah ibadah kepada Allah? Karena apalah artinya hidup dan kehidupan yang kita jalani yang di dunia fana ini senantiasa akan segera berakhir dalam kehidupan kita. Romantika daripada kehidupan, skenario sutradaranya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencari tenang sudah dikasih tahu sama Allah, kalau pengen tenang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah jiwa akan tenang. Dan kalau mencari kegembiraan sudah Allah kabarkan bagaimana hidup ini harus gembira, maka gembirakanlah orang di sisimu, maka engkau hidup akan gembira. Kalau engkau menginginkan bahagia dalam kehidupanmu, maka bahagiakanlah hatimu agar hatimu pun ikut bahagia, dan sekelilingmu pun hatinya agar engkau buat bahagia. Hatta 1000 kali orang mencaci, 1000 kali orang membenci, 1000 kali orang akan menjatuhkan kehidupanmu dalam kehidupan ini, maka ketika engkau sudah berpegang kepada jalan istiqomah, tidak ada yang ditakutkan dan dikhawatirkan, wahai hadirin. Kenapa? Karena orang yang berjalan sudah dalam ikatan lampah istiqomah, hakikatnya dia sudah berjalan menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang terkadang istiqomah terganggu dengan kesibukan, wajar. Yang namanya orang hidup itu pasti sibuk, betul tidak? Betul. Akan tetapi kesibukan orang yang istiqomah tidak bisa dijual dengan harta berapapun banyaknya, karena harta banyak berapapun akan habis. Betul. Bangunan tinggi pun akan binasa. Betul. Kendaraan pun akan sirna, bahkan harta benda pun akan lenyap dari hadapan kita. Tetapi ketika berpegang dalam istiqomah, kembalikan hidupmu dan hidupku dalam la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Hadirin jamaah manaqib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau kita saat ini sudah di awal tahun 2022 ya, berarti rebo pertama nih kita ya. Rebo pertama di awal tahun ini kita awali awal tahun kita dan kajian kita ini pertama untuk berprasangka baik kepada siapapun satu. Yang kedua, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika kita berprasangka baik dan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir. Ketika kau syukur punya kendaraan kepada Allah, maka kendaraan pun akan ditambah barokah. Engkau punya harta, bersyukur kepada Allah, akan ditambah harta yang kau punya dan kau miliki. Dan kau punya kesehatan, sehat, engkau bersyukur kepada Allah, akan ditambah nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita punya sedikit nilai ibadah, sholat belum bisa khusyuk, zikir belum bisa banyak, sedekah belum bisa ikhlas, maka kita punya istiqomah. Syukuri istiqomah yang kita miliki dengan hati dan jiwamu, maka akan mendapatkan juga kebahagiaan ditambah dan ditambah. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu kisah yang menarik. Ketika itu di lahan parkir ada seorang tua renta yang menggunakan sepeda motor tua. Kemudian ia parkir beberapa saat, ia pergi ke supermarket, ia beli yang namanya susu. Ketika dia beli susu sebentar, dia beli susu, keluar kembali, dia hidupkan motornya, tiba-tiba ada tukang parkir datang kepada dia, memberikan karcis parkir, hadirin, kepada beliau. Lalu apa? Si orang tua renta tadi mencari-cari kocek yang ada di kantongnya. Dicari di sebelah kanan nggak ada, dicari sebelah kiri nggak ada, di kantong baju nggak ada, sampai tiket parkirnya ini dipegang lagi oleh tukang parkir. Orang tua nggak apa-apa, nggak bayar juga, karena orang tua nggak punya apa-apa. Silakan berangkat dan berlalu, berikanlah makanan dan minuman susu itu kepada keluargamu. Dicari, dapatlah itu, daripada uang yang akan diberikan kepada tukang parkir sambil mencucurkan air mata. Duhai anak muda, ini aku ada yang aku berikan kepadamu sebagai imbalan parkirku, kendaraanku berparkir sesaat di tempat ini. Terimalah sebagai satu tanda terima kasihku, engkau menjaga daripada kendaraan yang aku punya. Lalu sambil memberikan itu uang yang sudah lusuh, si orang tua tadi menangis dan begitu harunya sampai mencucurkan air mata. Lalu diangkatlah pundak dari orang tua tadi oleh anak yang jaga parkir tadi. Wahai orang tuaku, kenapa engkau bersedih dan menangis? Kalau memang gak ada, udah gak usah dikasih, pegang saja ini uangmu, pegang saja. Nah, aku tidak menangisi uang yang aku berikan kepadamu. Tidak sedikit pun ada penyesalan di hatiku untuk memberikan kepadamu. Aku ikhlas. Nah, tetapi aku berpikir begitu jauh nanti kelak ketika aku sudah berada di padang mahsyar, ketika aku sudah berada di yaumil mizan. Di saat itu aku tinggal lama di alam dunia ini, parkir lama di dunia ini, menetap lama di dunia ini. Tentunya ada pertanggungjawaban tinggalku, tetapku di alam dunia ini dipertanyakan. Berapa lama usia yang diberikan oleh Allah, berapa yang akan aku pertanggungjawabkan tentang apa yang pernah aku lakukan. Usia yang aku punya, harta yang aku miliki, parkir dalam kehidupanku, kendaraan yang aku miliki, parkir dalam kehidupanku, juga uang harta yang berlimpah, parkir dalam kehidupanku. Tentunya semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa kita bisa mengambil ibroh. Kalau yang namanya kendaraan parkir sesaat saja ada tiket parkirnya. Sekarang kan udah zaman begitu, benar gak? Mau di apa namanya, pasar malam, mau di depan Indomaret, mau di pasar, di mana saja. Setiap kita meletakkan kendaraan,
di situ pasti dimintakan daripada ongkos parkirnya. Yang jadi renungan kita pada malam hari ini, kita parkir di jagat raya alam milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia dalam genggamannya, berapa puluh tahun sudah kita parkir di dalam dunia ini. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Doa selalu minta untuk kesejahteraan dunia, wiridan untuk kebarokahan dunia, betul apa tidak? Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Parkir dirimu di dalam mengumpulkan harta dan benda, sementara apa yang bisa kita berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka zikir manakib yang kita lakukan pada setiap malam Rabu ini untuk mengingatkan kembali, tidak mencari harta, tidak mencari benda, tidak mencari kekuasaan, tidak mencari pangkat dan jabatan, akan tetapi simpuh duduknya kita dalam zikir manakib, tiada lain dan bukan diajarkan oleh guru besar kita Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi, yakni ilahi anta maksudi. Tidak ada yang dimaksud datang di majlis zikir. Di dalam zikir manakib tidak maksud harta, tidak maksud benda, tidak maksud pangkat dan kedudukan, tetapi duduknya kita di majlis zikir manakib hanyalah Allah yang kita tuju, hanyalah Allah yang kita maksud, hanyalah Allah yang kita minta pertolongan dan keridhoannya. Maka ketika Anda sudah bersimpul dalam zikir manakib, di dalam satu lingkaran majlis zikir manakib, jangan engkau berkecil hati, jangan engkau merasa pesimis dalam menjalankan kehidupan ini. Tetap penuhlah optimis, penuhlah perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya orang di majlis zikir ini sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan sukses sudah ada. Di mana buktinya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semuanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rabb, semua kehidupanku, gerak, jalan dan langkahku, niat, pandangan, pendengaran dan hatiku, jiwa dan ragaku sudah aku pasrahkan kepada Engkau ya Rabb. Hamba punya keluarga, hamba punya anak, hamba punya kedudukan, hamba punya yang namanya segala sesuatunya adalah kepunyaanmu ya Allah. Maka aku wakilkan anak dan istriku, aku wakilkan seluruh apa yang menjadi kebutuhan dan yang menjadikan satu perbendaharaan hanyalah milikmu. Kita kembali kepada Allah. Jadi kalau orang sudah zikir manakib, sudah pasrah. Sudah Pak, sudah pasrah. Jangankan dikasih senang, jangankan dikasih bahagia, jangankan dikasih kegembiraan dan harta, hatta mendapat cacian dan ujian, fitnahan dan himpitan ekonomi, tetap berjalan dalam laku istiqomah ibadah kepada Allah. Jangan mencari dan jangan mencela, karena kehidupan ini sudah adalah satu perjalanan. Perjalanan itu artinya yang namanya jalan, ya udah jalan, jangan lari. Kalau yang namanya jalan, kaki kita terus melangkah, betul nggak? Kita itu namanya ibro, hidup perjalanan nih ketua anak. Bukan berarti hidup harus jalan-jalan, bukan. Hidup adalah perjalanan. Kita lama-lama tua apa enggak? Perasaan saya dulu saya kagak tua. Kalau sampai saya ngomong abah segitu-gitu juga, emang segini gue mau orang tua-tua. Sekarang tua kita. Iya, udah tua. Kenapa buktinya tua? Ustadz Adam Firmansyah lagi mondok kecil banget. Sekarang sudah segini. Angling Dharma sudah punya anak 2. Ustadz Kasim sudah punya anak 4. Berarti sudah tua saya. Sudah tua, artinya apa? Berjalan hidup dalam kehidupanmu, umur terus berjalan dan berkurang, umur terus bertambah, sementara jatah kehidupan kita semakin berkurang. Umur udah 50 tahun, 50 ke 51, nambah gak kira-kira?
nambah 51. Tapi berkurang kehidupan kita. Apa berkurangannya? Mata sudah mulai kelop-kelopan lihatnya. Ono siapa ya? Romana pakai ono kayak si Aldi kelihatannya. Mata udah remeng-remeng. Pendengaran udah mulai kurang dikit demi sedikit. Ngomong gak sekali, bicara 2 kali, 3 kali baru denger. Lu ngomong itu berarti sudah berkurang. Tenaga yang kuat memikul beban, memangkul beban yang kuat, menjinjing beban yang kuat, masih bisa. Sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit. Jalan setiap 100 meter berhenti narik napas. Kenapa? Udah tuh. Berarti semakin bertambah umur, semakin berkurang daripada jatah kehidupan kita di alam dunia ini. Maka dalam zikir manakib diajarkan bahwasanya perbanyaklah kita untuk segala sesuatunya Allah yang kita maksud. Makan, minum, berdagang, berupaya dan berusaha, hujamkan selalu kita berdialog kepada Allah. Jangan kongkok sama Allah lagi sholat doang. Lagi sholat doang laporan, sholat mah sholat johor nih laporan. Allah, ada apa? Saya dari pagi sampai jam 11:30 melakukan ini ya Allah. Ini perbuatan saya. Ini yang saya lakukan adalah semua dalam kuasa-Mu. Allahu Akbar. Engkau yang maha besar. Semua yang aku lakukan kecil, semua yang aku perbuat kecil, semua yang aku niatkan adalah kecil. Hu Akbar. Laporan. Berapa kali saya dusta dalam pertengahan hari ini, berapa kali saya membuat orang menangis dalam pertengahan hari ini, berapa kali saya melakukan perbuatan orang tersenyum pada kali ini. Allahu Akbar. Terus lagi sedekap ngucapin apa? Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Dalam berdiri, kadang pendirian hamba ya Rabbi sering berkurang dalam keyakinan kepadamu. Kadang hamba sering bersandar kepada apa yang hamba lakukan, apa yang aku lakukan dan aku kerjakan, sementara sering melupakan semua adalah mutlak irodahmu ya Allah. Udah baca Fatihah. Ruku, dalam ruku ya Rabb, ketika hamba dalam melakukan perbuatan sering lupa kepadamu, maka rontokkanlah semua dosa-dosaku, ampuni ya Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Udah selesai ya Allah. Sudah semuanya yang aku lakukan dalam pikiranku, yang aku lakukan dengan pundak dan tanganku, yang sering aku menyinying berat dalam punggungku, aku rukukan, aku jatuhkan semua kepadamu ya Rabb. Ruku supaya rontok lagi. Sami Allahu liman hamidah. Engkau maha mendengar ya Allah, dukat juga dan yang maha terpuji. Sujud, kalau yang namanya sujud jadi satu tuh bang, apa? Kepala ini yang paling dihormati. Orang kita kan kalau ditewel tangan masih nyengir, bener gak? Diteblak pundak masih nyengir, diteblak pantat masih nyengir. Coba sekali-kali kepala dikepak, marah gak kira-kira? Kepala itu sumber kehormatan, tanda kehormatan. Ketika sujud, kepala ini sama rata dengan telapak tangan, betul tidak? Kepala sama rata dengan lutut, kepala sama rata dengan telapak kaki. Ya Rabb, pikiranku, kehormatanku, perbuatanku, kekuatanku, ya Allah, langkah kakiku, aku pasrahkan kepada Engkau dalam keadaan sujud. Inilah daripada perjalanan di awal tahun 2022, bahwasanya pertama berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada sesama, juga perbanyak syukur hanya kepada Allah. Batuk dulu. Hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Memang luar biasa.
walaupun dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih, tetap menjaga nilai-nilai istiqomah. Kita lanjutkan kembali. Ketika kita hidup ini sudah melakukan dua hal tadi di awal tahun ini, berprasangka baik kepada Allah, bagaimana caranya? Saya bagaimana nih hidup? Kadang susah, kadang macet, kadang fitnahan, kadang cacian dan makian. Terkadang kita ini punya pemikiran yang tidak terjangkau oleh pikiran kita sendiri. Kita harus bagaimana? Jawabannya semuanya pertama tadi, pasrahkanlah dengan prasangka baik kepada Allah. Kadangkala kita kan syukur kepada Allah ini begini, kadangkala syukur kita masih punya rumah bagian kecil-kecil ya kan, tetangga kita masih ngontrak ya kan, syukur kita masih punya motor, tetangga kita punya sepeda. Itu syukur yang keliru. Berarti syukurmu menyanjungkan dirimu, melemahkan orang lain di hadapanmu, sedangkan orang yang kau lemahkan itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah, ketika Ismail anak kesayangannya yang semata wayang, golok sudah nempel, pisau yang begitu tajam sudah menempel di lehernya, leher anaknya, maka Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dan ibadah kepadamu. Tuh, Nabi Ibrahim. Ketika apa? Ketika suatu saat Nabi Allah Ibrahim ini memohon kepada Allah, ya Allah, semoga orang-orang yang kagak mau ibadah engkau binasakan, kata Nabi Ibrahim. Engkau hancurkan ya Allah. Saya udah ajak ngaji, udah diajak ibadah, udah diajak zikir, tetapi dia masih tidak mau juga ibadah kepadamu ya Allah. Hancurkan ya Allah, turunkan azabmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibrahim, engkau pernah berkata kepadaku bahwasanya engkau minta diberikan kekuatan. Ketika anakmu sudah ditempelkan pisau yang tajam, engkau mohon kekuatan kepadaku, dan di saat itu engkau menjerit, engkau menangis bahwasanya anak semata wayang yang kau idam-idamkan, yang kau harapkan keberadaannya untuk melanjutkan perjuangan dalam kehidupanmu, ada perintah untuk menyembelihnya. Engkau minta berikan kekuatan. Hei Ibrahim, itu semua yang kau minta, turunkan azab ketika engkau berdoa. Itu semua adalah hamba-hambaku, si tukang judi, pemaksiat, tukang zina, orang yang terjelebab di dalam dosa. Dia adalah hamba-hambaku. Semuanya aku sayang Ibrahim, semuanya aku sangat cinta. Jangan engkau mengira bahwa aku hanya mencintai orang yang ibadah kepadaku. Mereka yang terjelebab di dalam dosa dan kemaksiatan, itu adalah juga hamba dan makhlukku yang aku cintai, yang aku sayangi. Ibrahim, Nabi Ibrahim apa malu? Kenapa? Karena minta dirinya ini diturunkan segera azab kepada orang-orang yang melakukan daripada perbuatan dosa dan maksiat. Maka hari ini di tahun 2022, engkau yang merasa pernah terjelembab di dalam dosa, jangan malu duduk di dalam zikir manakib. Engkau yang merasa pernah melakukan perbuatan dosa, minum minuman keras, berzudi, bahkan berzina, larilah engkau duduk dalam zikir manakib. Kenapa? Karena Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani adalah yang begitu sayang kepada santri-santrinya, juga memberikan satu pertolongan. Ana narul muqada, ana bahrum bila sahil, ana dalilul waqti, ana al-mutakalim bil ghairi, ana al-mahfud, ana al-mahfud, ya suam ya qawam. Semuanya dipinta sama Nabi, sama Syabdul Qadir Al-Jilani. Engkau yang pernah terbuka auratmu, datang kepadaku, akan aku tutupi auratmu. Engkau yang datang dalam keadaan kegelisahan, akan memberikan kegembiraan. Aku mintakan kepada Allah. Dan ketika engkau yang datang tertati dalam keadaan fakir, maka akan aku doakan tercukupi semua apa yang kau minta. Amin ya robbal. Enak di dalam zikir menakib. Intinya dua yang harus kita utarakan di dalam tahun 2022 adalah pertama, berprasangka baik,
kepada Allah, juga berprasangka baik kepada makhluk. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga bahwa hidup ini harus berjalan dalam jalan istiqomah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah yang manakib yang dimuliakan Allah, jam sudah menunjukkan jam 11. Saya rasa kita zikir untuk menambah khidmat pada malam hari ini di malam istiqomah kita. Jangan sekali-kali kau mundur di dalam melakukan istiqomah. Saya tanya, kalau itu jalan, kita ini jalan bertiga. Yang satu kecapean ngasoh, yang kedua jalan terus. Kata yang dua ini, kok kamu kagak jalan? Saya mau ngasoh dulu, capek. Kamu jalan-jalan aja. Nanti saya akan kejar dengan tenaga yang kuat, lari yang begitu cepat. Pasti kamu akan saya dapati. Bu, ini yang dua jalan aja nih. Yang satu ngasoh, bagian tadi udah. Kalau orang kita kan gua udah gitu kan, gua bledek, gua kejar pasti kecanda. Begitu dia ini sudah hilang lelahnya, bangun, dia kejar tuh temennya yang dua, dikejar lagi, nggak kecanda-kecanda. Kalau kata orang kita, nggak ketemu, nggak sampai-sampai. Kenapa? Karena dalam perjalanan istiqomah, satu kali saja kita tinggalkan istiqomah, maka untuk mengejar ketenangan batin, mengejar daripada kenikmatan zikir, mengejar daripada keistiqomahan, itu sangat sulit dan sangat berat. Maka jaga istiqomah apapun yang terjadi, karena istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Ini keramat nih, bisa terbang, bisa megang api, bisa berjalan di air, bisa melakukan tidak terlihat oleh mata, itu keramat. Tapi istiqomah, walaupun kita bisanya cuman li abi wa umi, bisanya cuman bil barokah, bisanya kita cuman mengangkat tangan, maka di saat itu lebih baik orang-orang yang istiqomah ketimbang 1000 keramat yang dimiliki. Karena dalam istiqomah ada karomah, dalam istiqomah ada pengabulan doa, dalam istiqomah ada derajat, dalam istiqomah ada yang disebut dengan maunat, dalam istiqomah juga ada bisa menimbulkan keramat. Maka mudah-mudahan yang istiqomah dijaga kekuatan istiqomahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih putus-putus istiqomahnya, semoga Allah sambungkan kembali, semoga Allah cantumkan kembali, dan diaku semua yang hadir pada malam hari ini sebagai santrinya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan tetap kita jaga nilai istiqomah kita, jangan kita kurangi, terus kita perkuat dan kita pererat. Ada malam Senin di Ustadz Ibrahim kita hadirin, ada malam Selasa di tempat Ustadz Riman atau Ustadz Kobra kita hadirin. Malam Rabu adalah malam istiqomah kecintaan kita bersama. Ada malam Kamis di Ustadz Iyad Bidin, Jumat Kliwon ada di tempatnya Abah Casmadi. Di Subang, ayo terus kita istiqomah. Siapa tahu di tempat mana ini gak keterima doa kita, di sini diterima, di sini enggak, di sini ada makom mustajab, kita nggak tahu. Maka teruslah kita, di lagi ada tempat untuk melakukan kebaikan dan zikir, hadirkan dirimu dan diriku untuk hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang zikir kayak gini ini adalah orang yang sedang duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk di taman surga kagak betah, mau di taman apa kita duduk? Ya, karena duduk seperti ini adalah suatu ketenangan dan kenyamanan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka selalu tenang, wajahnya selalu berseri, di mana ada keindahan nuansa zikir, nuansa kebaikan. Ia bukan saja jadi penonton, ia tampil barisan depan. Untuk apa? Untuk mencampurkan dirinya, untuk membenamkan dirinya di dalam perjalanan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir diibaratkan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Kira-kira kalau orang hidup masih punya manfaat nggak? Kalau orang mati punya manfaat nggak? Lah enggak. Kalau orang yang zikir itu ibaratkan, ini orang zikir nih, seperti orang yang hidup dengan yang mati. Diibaratkan juga orang-orang yang berzikir ibarat kata ikan yang berada di dalam air, orang yang
berzikir, yang tidak berzikir bagaikan ikan di atas daratan. Kira-kira kelepekan ya di atas daratan. Makanya kalau orang yang berzikir ada masalah tenang, ada hujatan tenang, miskin juga masih bisa tersenyum, kekurangan juga masih bisa nyaman dirinya. Kenapa? Ibarat kata air, ibarat kata ikan, orang yang berzikir adalah ikan yang berada di dalam air. Tetapi orang yang tidak berzikir ibarat kata ikan di daratan. Bagaimana ikan di daratan? Dia nyari air kan? Kelepekan ke sono kemari, loncat sono kemari, lama-lama mati gak kira-kira? Mati. Artinya apa? Orang yang tidak mengingat Allah dalam kehidupan ini bagaikan ikan yang berada di atas daratan. Mereka selalu kelepekan sono kemari, berputar ke sana kemari, lama-lama kehabisan, dan lama-lama pun akan mati. Mati bukan secara harfiah, tetapi mati dia dari keimanannya, mati dari keyakinannya, mati dari tauhidnya, hingga ia bergantung kepada harta, bergantung kepada tahta, bergantung kepada jabatan, bersandar kepada kekuatan. Sementara orang yang berzikir kepada Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemanfaatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beda orang yang zikir dengan yang tidak zikir kayak tadi. Orang yang zikir bagaikan orang yang hidup, dan orang yang tidak zikir bagaikan orang yang mati. Orang yang zikir bagaikan ikan di dalam air, orang yang tidak berzikir bagaikan ikan di atas daratan. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga ikan-ikan yang istiqomah, berenang mencari hidayah, naik ke daratan menghirup daripada nikmatnya orang-orang yang istiqomah, hingga bisa melahirkan kesejukan dan kenyamanan. Yang memandang gerak langkah kakinya orang menjadi iman, melangkah kakinya berbuat perbuatannya orang menjadi iman kepada Allah, menatap wajahnya menjadikan orang bisa ingat kepada Allah, mendengar bahasa dan suaranya menggetarkan jiwanya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan orang-orang yang istiqomah, zikir hanya kepada Allah. Ayo ikuti Abi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.